Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal ghair, ana rizki bisifati mudil ala majmu'at atau minati yunakis hada ala jtima haula. Hal tamij la munada maf'ul min ajli maf'ul ma'ah isim-isim yang diajarkan, yang dijarkan, isim-isim yang dijarkan dan ta'rifat. Tataqawan majmu'ituna min arbi'at Aida al-awal Kamilia Mutiara Amir 1950 361 Al-Tali Kamilia Nurul Herminati 1950 363 Al-Tali Rizki Arya Muhammad 1950-393 Al-Akhir Arifah Nurjana 1950-397. Langsung saja ke materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama mengenai hal. Hal ialah isim mansub yang memberikan keterangan keadaan yang samar. Seperti dalam contoh, Ja'a Zaidun raqiban, yang artinya Zaid telah datang dengan berkendaraan. Jadi lafaz raqiban itu menjelaskan keadaan atau kedatangan Zaid. Jangan sampai ia diduga berjalan kaki. Jadi lafaz raqiban itu menjelaskan keadaan Zaid atau kedatangan Zaid, dia berkendara, tidak berjalan kaki. Dan selanjutnya seperti dalam contoh raqibtu qaros masu rozan, yang artinya aku telah menunggang kuda dengan berpelana. Yang dalam contoh lain, laqaitu gobdallahi raqiban, yang artinya aku telah bertemu Abdullah dengan berkendaraan. Hal tidak akan terjadi kecuali dengan isim nakirah dan tidak pula terjadi kecuali sesudah kalam sempurna, yakni hal itu tidak akan terjadi pada pertengahan kalam, dan tidak terjadi sohibul hal atau pelaku hal, kecuali harus isim ma'rifat. Syarat-syarat L itu ada 3 macam. Yang pertama, hendaknya hal dengan isim nakirah. Yang kedua, hendaknya hal sesudah kalam tam atau sempurna. Yang ketiga, sohibul hal atau pelaku hal hendaknya isim ma'rifat. Hal adalah wasof atau sifat yang dinasabkan, yang berfungsi menjelaskan keadaan yang samar. Sesungguhnya keberadaan itu hal itu dinakhirahkan dan pada golibnya atau umumnya diakhirkan atau letaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahna li'an a'rofa nafsi lakunna jami'an. Ismi Kamelia Nur Hebinati dengan NPM 19503063. Materi selanjutnya mengenai bab tamyiz. Tamyiz ialah isim yang dinasabkan dan menjelaskan ke seluruh nisbat atau ke seluruh zat jenis tertentu. Fungsi tamyiz ialah menjelaskan zat yang samar, seperti dalam contoh perkataan di bawah ini. Tasobbaba Zaidun araqon, yang artinya Zaid mencucurkan keringat, atau kata keringat itu menjelaskan keadaan diri Zaid. Watafaqal bakrun syahman, yang artinya tubuh bakar tidak berlemak.
Toba Muhammadun nafsan, yang artinya Muhammad baik orangnya. Ishtaroitu ishrina gulaman, yang artinya aku telah membeli 20 orang pelayan atau budak. Malaktu tis'ina nazatun, yang artinya aku telah memiliki 90 ekor kambing. Zaidun akromu minka aban, yang artinya ayah Zaid lebih mulia daripada kamu. Wa azmal minka wazhan, yang artinya dan wajahnya atau parasnya lebih cantik daripada kamu. Lalu untuk materi selanjutnya mengenai bab la. La nafi itu menasobkan isim nakirah atau tidak menasobkan isim makrifat tanpa tanwin dengan syarat yang pertama, bila mana ia bertemu dengan isim nakirah atau menjadi isim la dan nafaz ia tidak berulang-ulang. Contohnya la rajula fiddari, yang artinya tiada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Maksudnya meniadakan sama sekali. Namanya la linafil jinsi. Lalu untuk syarat yang kedua, kalau la itu tidak bertemu dengan isim nakirah, maka diwajibkan rofa. Sebab isim nakirah menjadi mubtada yang diakhirkan dan la wajib berulang-ulang. Contohnya, lafid dari rajulun walam ro'atun, yang artinya dalam rumah itu tidak ada laki-laki dan tidak ada pula wanita. Lalu syarat yang ketiga, kalau la itu berulang-ulang serta bertemu dengan isim nakirah, maka dibolehkan mengamalkan la, yaitu menasobkan isim nakirah, dan boleh pula membiarkannya, yakni tidak menasobkan isim nakirah. Hukum atau ketentuan la sama dengan ketentuan inna dalam hal mengamalkannya. Maka nasobkanlah dengan la bila isim nakirah bertemu dengannya. Tetapi bila mana ia itu berulang-ulang, maka kamu harus memberlakukan huruf la. Demikian pula dalam hal mengamalkan atau mengilgakannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kalimat berikut boleh dibaca. Yang pertama, la beramal. La haula wala quwata illa billah. Lalu yang kedua, dengan mengilgakan la. La haulun wala quwatun illa billah. Lalu yang ketiga, la beramal sebagian. La haula wala quwatun illa billah. Lalu yang terakhir, diilgakan sebagian. La haulun wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Nuriana, NPM 1950397. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai munada dan maf'ul min ajli. Yang pertama yaitu bab munada. Al-munada khamsatu anwa'in, al-mufradul alamu wa nakiratul maksudatu wa nakiratu ghairul maksudati wal mudabi wa musabatu bil mudab. Munada itu terbagi menjadi 5 macam, yaitu munada yang berbentuk mufrad alam ialah lafaz yang bukan berbentuk mudab dan tidak diserupakan dengan mudab. Contohnya seperti ya Jaidun, ya Umaru, dan ya Ahmad, yang artinya hai Jaid, hai Umar, hai Ahmad. Yang kedua yaitu munada yang bersifat nakiro maksudah atau nakiro yang ditentukan. Contohnya ya rojulu, yang artinya hai laki-laki, menyeru seseorang yang tidak diketahui namanya. Yang selanjutnya munada yang bersifat nakiro ghair maksudah yang ditentukan maksudnya. Contohnya seperti ya rojulan hud biyadi, hai laki-laki, bimbinglah tanganku ini. Yang keempat yaitu munada yang berbentuk mudhaf,
yaitu munada dengan lafaz yang diidopatkan. Contohnya, ya Abdallah, hai Abdullah. Yang kelima, munada yang diserupakan dengan mudhof. Contohnya, ya tolian jabalan, hai orang yang mendaki gunung. Adapun i'rab munada yang berbentuk mufrad alam dan yang bersifat nakirah maksudah, maka kedua-keduanya dimabnikan atas harokat dhamma tanpa memakai tanwin. Dan contohnya yaitu yang pertama, munada yang bersifat nakirah ghair maksudah. Contohnya, ya rojulan hud biyadi, yang artinya, hai laki-laki, bimbinglah tanganku ini. Yang kedua yaitu munada yang berupa mudhof. Contohnya, ya Abdallah, artinya hai Abdullah. Yang ketiga, munada yang diserupakan dengan mudhof. Yang contohnya, ya tolian jabalan, hai orang-orang yang mendaki gunung. Yang selanjutnya yaitu pada bab maf'ul min ajli. Wa huwal ismul mansubul ladzi yudkaru bayanan li sababi waqu'il fi'li nahu qoma jaidun ijalan li amrin wa qasatuka ibtigo'a ma'rufika. Maf'ul min ajli ialah isim mansub yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya fi'il atau perbuatan. Contohnya yaitu qoma jaidun ijlalan li amrin. Jaid telah datang sebagai penghormatan bagi Amir. Lafaz ijlalan ini menjelaskan penyebab Jaid berdiri. Dan lafaz qasatuka ibtigo'a ma'rufika yang artinya aku bermaksud menemuimu karena mencari kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mutiara Amir, NPM 195030061. Di sini saya akan menjelaskan bab ma'ful ma'ah. Ma'ful ma'ah ialah isi mansub yang dinyatakan untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya. Dengan kata lain juga, ma'ful ma'ah ialah isim yang terletak sesudah na'u ma'iyah yang menjelaskan zat orang yang sama-sama melakukan perbuatan. Nah, di sini ada contoh ma'ful ma'ah, yaitu ada za'al amiru wal jaisa, artinya pemimpin beserta bala tentaranya telah datang. Lafaz wal jaisa adalah ma'ful ma'ah sebab isim yang menyertai kedatangan pemimpin. Lalu di sini ada contoh wastawa ma'u wa hasyayata, artinya air itu telah merata beserta kayu. Lafaz wal ha'asbata adalah ma'ful ma'ah yang menyertai kemerataan air. Materi yang selanjutnya ada isim-isim yang dijarkan. Lafaz-lafaz yang dijarkan ada 3 macam. Yang pertama, lafaz yang dijarkan oleh huruf jar. Alhamdulillah. Contoh, kitabtu bil qalam. Yang kedua, lafaz yang dijarkan karena idofat. Contoh, baitullahi gobdullahi. Yang ketiga adalah lafaz yang mengikuti lafaz yang dijarkan, yaitu na'at, athof, taukid, dan badal. Adapun lafaz yang dijarkan dengan huruf seperti halnya yang dijarkan oleh min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, qof, lam, dan huruf gosam atau sumpah, yaitu wau, ba, an, ta, juga dengan muj dan munzu. Seperti halnya dalam contoh ji'atu mud
yaumil hadi, yang artinya aku telah datang sejak hari Ahad. Adapun yang dijarkan oleh idofat seperti perkataan gulamu zaidin, yang artinya pelayan Zaid. Lafaz gulam adalah mudaf, sedangkan lafaz Zaid mudaf ilaih. Idofat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, idofat yang diperkirakan mengandung makna lam. Contoh gulamu zaidin atau pelayan Zaid. Takdir atau bentuk asalnya diperkirakan berbunyi gulamun li zaidin atau pelayan milik Zaid. Contoh lainnya seperti kitabu asmada atau yang artinya kitab Ahmad. Takdirnya adalah kitabun lilas somad, yang artinya kitab milik Ahmad. Huruf lam yang terdapat pada kedua contoh ini adalah lam yang mempunyai arti memiliki. Yang selanjutnya idofat yang diperkirakan mengandung makna min. Contoh saubu huzin, yang artinya baju sutra atau baju dari sutra. Contoh selanjutnya babu sazin atau pintu, yang artinya pintu kayu atau pintu dari kayu. Contoh selanjutnya wahotimu sodidin, yang artinya cincin besi atau cincin dari besi, dan lafaz yang sejenis dengannya. Jarkanlah dengan mudaf isim yang menyertainya seperti perkataan qotila gulami zaidin kutila, yang artinya dua orang pembunuh pelayan Zaid, kedua-duanya telah dibunuh lagi. Lafaz gulami dijarkan oleh lafaz qotila. Mudaf itu ada kalanya dengan memperkirakan makna fi, lam, atau min seperti perkataan makrula laili, atau yang artinya penipuan malam hari. Takdirnya adalah makurun gilaili, yang artinya penipuan pada malam hari. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu takrifat atau berbagai definisi. Yang pertama, arti kalam. Kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Lalu yang kedua, arti kalimah atau kata. Ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat tunggal. Lalu yang ketiga, arti isim ialah kata yang menunjukkan kepada makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Lalu yang keempat, arti isim mufrad ialah lafaz yang bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq kepada keduanya, dan bukan pula dari isim asmaul khomsah. Lalu yang kelima, arti isim tasniyah ialah lafaz yang menunjukkan dua dengan memakai alif dan nun pada huruf akhirnya, bila mana dalam keadaan rofa, sedangkan ya dan nun bila mana dalam keadaan nasab dan jar. Lalu untuk takrifat yang keenam yaitu arti jamak muzakkar salim, ialah lafaz yang menunjukkan kepada bentuk jamak dengan memakai wawu dan nun bila mana dalam keadaan rofa,
sedangkan ya dan nun bila mana dalam keadaan nasab dan jar. Lalu yang ketujuh, arti jamak muannas ialah lafaz yang dijamakan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan. Lalu yang kedelapan, arti jamak taksir ialah lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Lalu yang kesembilan, arti lafaz ialah suara atau ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Lalu yang ke-10, arti murakkab ialah ucapan yang tersusun atas dua kata atau lebih. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu ada ta'rifat atau berbagai definisi. Yang ke-11 yaitu mufid, ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Yang selanjutnya wado, menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna. Yang selanjutnya fi'il, kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman atau bisa disebut dengan kata kerja. Yang ke-14 fi'il madi, lafaz yang menunjukkan suatu kejadian perbuatan yang telah lampau. Fi'il mudhari, lafaz yang menunjukkan suatu kejadian perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Fi'il amar, lafaz yang menunjukkan kejadian pada masa yang akan datang atau yang akan dikerjakan. Kalimat perintah. Huruf, kata yang menunjukkan makna bila digabungkan dengan kata lain atau kata depan. Fa'il, isim marfu atau rofa yang disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya. Maf'ul bih yaitu isim mansub atau nasab yang menjadi sasaran perbuatan pelaku atau objek. Naibul fa'il, isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Lalu di sini ada mubtada, isim marfu yang bebas dari amil lafaz. Lalu ada khabar isim marfu yang dimusnahkan disandarkan kepada mubtada. Tidak ada khobar jika tidak ada mubtada. Lalu ada naat atau sifat lafaz yang mengikuti kepada makna lafaz yang diikutinya, baik dalam hal rofa, nashab, khofat, ma'rifat maupun nakirohnya. Lalu ada isim ma'rifat, lafaz yang menunjukkan benda tertentu. Lalu ada isim nakiroh, isim yang jenisnya masih bersifat umum. Lalu ada a'tof, tabi atau lafaz yang mengikuti yang antara la dan matbu'nya ditengah-tengahi oleh salah satu huruf atof. Lalu ada taukid, tabi yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukidkan. Lalu ada badal, tabi yang dimaksud dengan hukum atau ketentuan tanpa memakai perantara antara la dan matbunya. Lalu ada masdar, isim mashub yang dalam tasrifan fi'il jatuh pada urutan ketiga, fa'ala, yaf'ulu, dan falan. Lalu ada zaraf zaman, yaitu keadaan waktu, isim zaman yang di dalamnya terjadi suatu kejadian yang dinasahkan dengan memperkirakan makna fi'il pada atau dalam. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila dalam pemaparan masih jauh dari kata sempurna dan banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada zaraf makan atau keadaan tempat. Isim makan atau tempat yang di dalamnya terjadi suatu kejadian yang dinasobkan dengan memperkirakan makna fi pada atau dalam. Yang ke-32 ada maf'ul min alih, isim mansub yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya perbuatan atau fi'il. Yang ke-33 ada hal, isim mansub yang memberikan keterangan atau keadaan yang samar atau keterangan keadaan. Yang ke-34
ada tamyiz, isim mansub yang berfungsi menjelaskan zat yang samar. Yang ke-35 ada istisna. Yang ke-35 ada istisna, ialah mengecualikan sesuatu dengan memakai lila atau salah satu saudaranya. Yang ke-36 ada idofat, menggabungkan dua isim dengan cara memberikan faedah kemakrifatan atau kekhususan. Disebut juga kata majmuk. Yang ke-37 ada maf'ul ma'ah, isim nasab yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya perbuatan fi'il. Yang ke-38 ada fa'il isim domir, lafaz yang menunjukkan kepada pembaca atau lafaz yang menunjukkan kepada pembicara atau mutakalim atau kepada yang diajak berbicara, mukhatab, atau kepada yang goib. Yang terakhir ke-39 ada fa'il isim dhohir, lafaz yang menunjukkan kepada yang disebutkannya tanpa ghaid atau ikatan, contohnya seperti nama orang atau barang. Faedahnya adalah memakrifatkan bila mana isim itu diidofatkan kepada isim makrifat, tetapi bila isim itu diidofatkan kepada isim nakhiroh, maka namanya mentakhsiskan atau tidak bersifat umum atau tertentu. Sekian dari kelompok 8. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan, dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian, bisa membaca kembali pada buku yang teman-teman miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.